Halo, selamat datang kembali di podcast Psikolog ID episode ketiga. Dan ini adalah lanjutan dari series audio Be the Best Version of Yourself. Jika Anda belum mendengarkan episode 1 dan 2, saya minta Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu, karena ini akan memudahkan saya dalam menjelaskan nantinya di podcast ini. Dan jika Anda juga belum mendownload ebook gratisnya, Anda bisa kunjungi kami di Instagram @psikologid, kemudian daftar dan juga download gratis. Akan ada banyak ebook gratis dan juga audio series yang akan kami berikan secara bertahap. Nah, jika Anda sudah mendownload ebooknya, Anda bisa sambil membaca, karena akan lebih mudah penjelasan saya kali ini tervisualisasikan lewat ebook tersebut. Dan hari ini kita akan membahas tentang human profiling, atau bagaimana menentukan arah perilaku seseorang, khususnya orang-orang terdekat yang mungkin sering berinteraksi dengan kita. Ini akan memudahkan kita untuk melihat dan menentukan respon. Karena prinsipnya kayak gini, banyak kejadian yang sebenarnya ditentukan oleh respon kita sendiri. Jadi baik buruknya sesuatu, seperti yang saya bahas di episode sebelumnya, tergantung dari cara kita memandangnya, tergantung dari bagaimana kita meresponnya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita, Anda dan saya adalah pribadi yang unik dan berbeda. Tapi ternyata ada lanjutannya. Walaupun kita berbeda, ternyata kita bisa diprediksi. Bahkan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ini sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Yang tercatat itu banyak tokoh-tokoh yang menggunakan elemen seperti misalnya elemen tanah, udara, api, dan juga air untuk memprofil kita, ya filsuf Yunani. Kemudian mungkin yang paling populer adalah Hippocrates dengan teorinya melankolis, sanguin, kemudian flegmatik dan koleris. Itu tentang cairan tubuh yang dominan dari diri kita. Contohnya ketika Anda dominan darah, Anda kan cenderung jadi sanguinis, atau orang yang penuh energi, gembira dan juga bersemangat. Sebaliknya, jika Anda lebih dominan di cairan lendir, maka Anda biasanya diprediksi sebagai orang yang flegmatis, jadi orang yang lamban dalam bergerak, kemudian seperti malas dan hal sebagainya. Jadi intinya perilaku kita sudah mulai diprofil dari zaman dahulu. Dan untuk pemetaan profil kali ini, mungkin Anda pernah mendengar istilahnya. Saya akan menggunakan tools yang disebut sebagai DISC profiling. Jadi ini adalah salah satu profil kepribadian yang praktis dan juga aplikatif. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah ini bukanlah label. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang nantinya walaupun kita sudah tahu dia pasti seperti itu. Perlu diingat bahwa manusia itu berubah dan bertumbuh. Dan di podcast sebelumnya juga kita punya beberapa ekspresi perilaku tergantung dari kondisi kita. Personality Anda bisa berbeda dari temperamen Anda, bisa juga berbeda dari karakter Anda. Jadi intinya tools yang akan kita bahas kali ini itu mengukur perilaku dan juga emosi seseorang dalam satu situasi tertentu. Jadi dalam satu kondisi tertentu saja. Pada dasarnya terdapat dua jenis manusia di dunia ini berdasarkan profil yang akan kita bahas, yaitu mereka yang kita sebut sebagai pribadi yang task oriented atau orang-orang yang berfokus pada tugas dan pekerjaan, dan juga pribadi yang people oriented atau mereka yang fokus pada sisi manusia. Untuk lebih menjelaskan, saya minta Anda untuk membuka kembali e-booknya dan melihat secara visual apa yang saya maksud. Nah, saya sering ambil contoh sederhana. Sebagai contoh, dalam kehidupan rumah tangga, kalau misalnya kita tidak saling tahu profil pasangan kita, ini rumah tangganya bisa jadi dalam tanda kutip ya, seru, sering ada konflik. Contohnya misalnya suami, dia adalah pribadi yang task oriented, jadi fokusnya pada tugas. Dan istrinya adalah pribadi yang people oriented, yang fokusnya pada hubungan dan aspek emosional. Nah, si suami karena dia task oriented tadi, dia akan berasumsi dan juga berharap ketika pulang ke rumah, ia menuntut bahwa istrinya itu mengerjakan setiap tugas dengan benar sebagai wujud kecintaan terhadap si suaminya tadi. Jadi cucian piring tuh bersih, lantai bersih, dan banyak hal lainnya. Jadi cintanya dia itu bukan ditunjukkan dengan perhatian ataupun dengan kata-kata manis, tapi lewat pekerjaan. Jadi saya menghidupi kamu, saya ada uang untuk kamu, pokoknya seperti itu ya, fokusnya ke hasil. Nah,
Sebaliknya dari sisi si istri, karena ia pribadi yang tadi people oriented, ia berasumsi dan berharap dan ingin untuk diperhatikan lebih. Jadi ketika pulang itu ingin dipeluk, diajak ngobrol, didengarkan, dan menurut dia itu lebih penting daripada pekerjaan rumah tangga. Jika kamu adalah pribadi yang task oriented, maka biasanya kamu tidak menikmati atau kurang menikmati kegiatan basa-basi dengan orang lain. Jadi lebih fokusnya pada pekerjaan, analisa, hasil, dan kadang-kadang suka juga dengan konflik. Jadi pembuktian bahwa saya ini benar, ya, bahwa apa yang saya kerjakan ini hasilnya jelas dan cenderung mengesampingkan orang. Ya, jadi Anda bisa perhatikan diri Anda sendiri ataupun orang terdekat Anda, atasan Anda, berapa banyak dari mereka yang task oriented tadi, mengabaikan hubungan dan fokusnya pada pekerjaan. Nah, sebaliknya jika Anda adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain atau people oriented, ini berarti Anda menyukai hubungan baik dengan siapapun. Nah, biasanya lebih mudah berempati. Ini yang menjadikan people oriented itu biasanya lebih sulit untuk menolak permintaan orang lain, kurang tegas, dan juga jadi pribadi yang gak enakan tadi ya, karena sifatnya itu cenderung ingin menyenangkan orang lain. Kemudian setelah profil task oriented dan people oriented, kita punya profil berikutnya, yaitu pribadi yang aktif dan pasif. Anda boleh mengistilahkannya sebagai introvert extrovert atau outgoing reverse juga boleh. Intinya ada satu pribadi yang bersifat terbuka, kemudian suka bicara, berani bertindak langsung, dan di sisi lain ada pribadi yang cenderung tertutup, biasanya fokusnya pada diri sendiri. Tidak ada yang salah dari semua profil yang sudah saya sampaikan. Jadi setiap orang memang tadi ya unik dan berbeda dan mengkondisikan diri di berbagai situasi. Dan tingkat kenyamanan kita juga sangat berbeda, tergantung pada kondisi di mana kita diperhadapkan. Nah, sebagian dari kita mungkin merasa nyaman ketika ada di lingkungan yang terbuka, banyak bicara dan mendapatkan energi itu dari support dan keramaian dengan orang-orang ya. Nah, sebaliknya ada juga orang yang suka dengan me time, suka mendapatkan energi ketika dia sedang sendirian, berpikir, kemudian refleksi diri, merenung, dan dua-duanya nggak apa-apa, sama-sama baik. Hanya saja cara kita merespon dan bertindak itu memang berbeda aja. Oke, sekarang saya akan mencoba menyederhanakan berdasarkan beberapa profil yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jika Anda adalah orang yang task oriented atau berfokus pada tugas, pekerjaan, dan hasil ya, cenderung mengabaikan hubungan dengan orang lain, plus Anda adalah pribadi yang aktif, terbuka, ekstrovert tadi, maka Anda kombinasi ini bisa dikategorikan sebagai tipe pribadi yang D atau istilahnya dominance ya. Salah satu sifat dasarnya itu biasanya ingin memegang kendali atas segala sesuatu, suka mengambil keputusan langsung, dan juga berani mengambil resiko, mendobrak peraturan, dan juga suka mendapatkan hasil yang maksimal. Profil lengkapnya sudah ada di e-booknya, jadi teman-teman bisa baca kembali apa saja ketakutannya, ketakutan terbesar, kemudian termotivasi sama apa, itu bisa Anda baca, Anda review. Anda termasuk di dalamnya atau profil lainnya. Berikutnya ada juga profil yang people oriented, jadi pedulinya sama hubungan dan aktif atau extrovert. Nah, ini menjadikan Anda masuk ke dalam kategori tipe bahasa perilaku yang I atau influence. Sifat dasarnya seperti tadi ya, ingin menyenangkan banyak orang, suka bersahabat, dan juga aktif menjalin hubungan. Jadi secara naluri ini memang senang bicara, senang mempengaruhi orang, suka bergaul ya. Dan salah satu sifat yang positifnya adalah dia ini optimis, walaupun kadang kurang realistis. Yang selanjutnya kombinasi antara people oriented, masih fokus kepada hubungan dan orang lain, dicampurkan plus pribadi yang pasif atau introvert, ini masuk ke dalam kategori bahasa perilaku yang S kita sebutnya, atau steadiness. Cirinya itu orangnya penyabar, cinta damai, yang cenderung menjauhi konflik, dan juga tidak mudah tersulut emosinya.
lambat dalam merespon sesuatu, dan biasanya butuh waktu untuk memutuskan, suka pekerjaan yang berulang-ulang dan rutin, dan menyukai peraturan yang sudah ada, tidak mau dan sulit untuk berubah. Kombinasi yang berikutnya adalah orang atau pribadi yang fokus pada pekerjaan atau tugas, yang tadi task oriented, fokus pada hasil, digabungkan dengan pasif atau introvert, menutup diri. Maka bahasa perilakunya dikategorikan sebagai tipe yang C atau compliance. Nah, ini adalah tipikal orang yang perfeksionis, kemudian menyukai hal detail ya. Biasanya ada prosedur, kemudian pokoknya ingin segala sesuatu terlihat sempurna, mengikuti sistem dan juga peraturan sebaik mungkin. Nah, itu beberapa contoh profilnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sudah ada di ebook, teman-teman bisa kembali melihat Anda masuk dalam pribadi yang mana. Ada banyak kecerdasan di dalam dunia ini, jadi tidak hanya terbatas pada kecerdasan IQ saja, ada juga multiple intelligence dan juga banyak hal lainnya. Tapi salah satu kecerdasan yang bagi saya pribadi penting adalah kecerdasan perilaku, atau bagaimana kita bisa memposisikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, tahapan dalam mempelajari kecerdasan perilaku yang pertama adalah mengenali diri kita. Jadi mengenali apa personality kita, apa karakter kita, bagaimana temperamen kita, itu yang pertama. Ya, yang pertama dan yang utama. Yang kedua, kita bisa memprofil orang lain atau melihat orang ini sebenarnya profilnya seperti apa ya, perilaku setelahnya seperti apa ya. Itu yang kedua. Jadi bisa peka, punya empati yang cukup untuk melihat dalam berbagai situasi bagaimana kecenderungan perilaku orang lain, dan pertama orang terdekat pastinya. Nah, setelah mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain, kemudian baru yang ketiga, kita berusaha untuk menyesuaikan. Dengan menyesuaikan ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama, kita bisa meminimalisir konflik. Yang kedua, kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan lebih baik, ya, komunikasinya lebih nyambung. Kemudian yang ketiga, aplikasinya banyak. Bisa untuk mengajar, bisa untuk berjualan, bisa untuk mempengaruhi orang, ya, bisa dipakai untuk konseling dan banyak hal lainnya. Jadi intinya, kecerdasan perilaku adalah kecerdasan yang sangat aplikatif. Kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak dari kita yang hidup dalam gelembung kita sendiri, merasa paling benar dalam setiap tindakan maupun perkataan. Jadi tidak melihat ataupun meminjam persepsi orang lain. Dan inilah yang membuat kita kurang cerdas dalam berperilaku. Nah, jadi setelah mempelajari human profiling, cobalah mulai dari saat ini untuk melihat serta memahami orang lain dari alasan kenapa dia berperilaku seperti itu. Dan kita harus paham bahwa balik lagi ke hal yang sebelumnya, setiap dari kita itu unik dan berbeda. Selalu ada perjalanan panjang atau latar belakang di balik setiap perilakunya. Oke, demikian untuk podcast ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan sampai bertemu lagi di podcast dan juga pembahasan berikutnya.